Shalom, salam sade, salam hari Sabtu, salam weekend, salam koreksi lagi. Jadi di Sabtu ini tadi dia buangan nutupnya ini yang agak bingung kita. Dia tadi dailynya nutup di 42, ya itu udah break dari pertahanan 42,5 ya. Itu dari trend line juga udah break. Ini yang agak wanti-wanti, tapi breaknya tadi dia nutup di 42, istilahnya ngegantung, dia udah drop gini ya, tapi dia pas nutupnya itu pas digantungan gitu. Nah ini dia mau ke bawah atau masih mental balik ke atas. Memang kalau ke bawah agak ini ya, lebih pas weekend pula, ini udah Sabtu, besok Minggu ya. Nah ini kemana Bandarmo ini ya, apakah dia akan ke bawah? Ya, andai kata dia drop dulu, ya mungkin nanti ke bawahnya di kisaran mungkin bisa sampai ke 38.500, lebih kurang mungkin di situ ya. Tapi kita lihat apakah dia bisa ditahan untuk nutup tahun ini masih di kepala 4 ya. Kalau saya pribadi dari minggu-minggu kemarin saya lihat, saya bilang kemungkinan ada yang bisa nahan di kepala 4 ya. Saya yakin tutup tahun ini masih ketahan di kepala 4 ya. Itu kalau analisa saya, pendapat saya, tapi ya masing-masing ya. Memang kalau dia andai kata hari ini tutup, besok pagi atau nanti Minggu itu pas Senin nanti, Senin pagi itu nutup monthly candle, yearly candle juga ya. Jadi nutup tahun, nutup bulan itu ya pas Senin tanggal 1. Nah habis itu tanggal 1 Senin itu gimana? Nah itu kadang di situnya apakah dia drop dulu ke 38.500 atau dia balik nendang ya. Nah kayaknya saya rasa lihat nanti setelah nutup mungkin agak ini tanggal 1 kita lihat pergerakannya. Biasa Senin kan dia market rada gila ya. Di situ dia ini. Kalau untuk sampai tutup tahun, tutup bulan, saya masih yakin di kepala 4 gitu. Tapi setelah itu masuk awal tahun 2024, apakah dia ke bawah dulu, kasih kalian tambah muatan ya kan. Pos-pos juga mau masuk tambah muatan, who knows gitu ya, baru nanti dia sorong balik ya. Tapi anyway kalian nggak usah takut gitu drop ya. Tahun depan itu kripto itu bull, jadi nggak usah takut ya. Kalau anda masih posisi bear ya takut drop lagi lebih ini kan. Nah, ini nggak apa-apa gitu ya. Dan apalagi kalau yang udah serok bawah lah ya, kita mana pusing lagi. Saya yang kemarin agak telat serok yang kayak near file, saya masih profit gitu. Masih tenang aja karena seroknya di $2. Ini dia masih $3 something. Ya masih bullish profitnya gitu ya kan. Cuma ada yang nanya-nanya yang ikut-ikutan yang udah telat, yang $3 sekian dia serok ya kan. Nah dia agak takut. Nggak usah takut, market akan mantul balik gitu ya. Jadi ini untuk hari Sabtu ini market cap-nya drop 1,7% di 1 triliun 65 ya. Nah volume naik balik 4,5%. Mereka pada serok juga tuh ya. Ini apakah retail atau trader masuk karena lihat harga ini kan. Mungkin besok akan drop balik saya rasa Minggu ya. Volume di 81,3 billion, dominance 49,9, cukup bagus. Jadi ya mudah-mudahan dominance masih ke bawah dulu gitu biar altcoin nggak tergencet gitu ya. Fear and Greed agak drop ya. Masih great di 68. Kemarin masih 71, agak drop dikit 68 ya biasalah. Pada holiday juga lah, pada ada yang udah TP holiday dulu lah ya kan. Udah weekend dan holiday. Ini saya buat video BTC di 42.037 dolar
Ethereum 2300, BNB 316,99, Solana 103 dolar, XRP 62 sen, ya, Cardano 60 sen, Avalanche 39, ya, Polkadot 843. Ya, sedikit koreksi lah, ya. NIR agak koreksi juga. NIR sekarang tadi sempat dia di 3 dolar 59 sen, ini sekarang NIR protokol di 3 dolar 66 sen. Nah, nggak apa-apa. NIR awal tahun nanti kuartal 1 dia ada garap proyek juga, wallet atau apa gitu. Pegang aja. Mungkin ketunda, target ke 5 dolar nggak apa-apa, tapi saya yakin masih akan naik kok, ya. Agak ketunda aja, nggak apa-apa. Nggak sesuai target, ya udah, tunggu lagi. Yang penting dilatih kesabaran, ya. Jadi kalau hari ini, ya, kalau lihat market gini, kalau mau trading juga rada-rada nggak ada mood sih. Saya kalau kondisi gini, kalau lihat dari dia nutup, ya, apalagi nutupnya di 42, dia udah break dari trend line, juga break dari pertahanan di 42.500. Ini ya sepertinya altcoin, kalau saya mau scalping, saya nggak akan ambil long dulu sih. Saya akan short yang udah nggak ada gas, agak lemah gitu, ya, potensi ininya, ya. Jadi kalau saya lihat yang bisa di short untuk hari ini, ApeCoin, koin monyet, ApeCoin, Ape, ya. ApeCoin itu masih bisa drop kelihatan, ya, karena dia juga kurang ini mendukung newsnya. Dia juga ApeCoin pairing USDT, ya, kalau nggak salah pairing di Binance, di delisting juga ada beberapa koin yang pairingnya di delisting juga di Binance, ya. Ethereum Classic, ya, Ethereum Classic kalian lihat bisa itu juga pantau-pantau, udah bisa di short juga kalau yang pengen scalping mau short, ya. Neo, bukan EOS, ya, EOS juga, tapi kayaknya mungkin agak malam baru di ini kalau EOS sama ini ETC atau besok, ya, Ethereum Classic. Ini kalau hari ini lebih ini saya lihat udah lebih agak drop, masih mau drop itu ApeCoin-nya Ape masih bisa drop. Kalau hari ini kalian mau scalping cari ini bisa sih, ya, ApeCoin. Tapi jangan pakai leverage tinggi, takutnya dia mantul dulu dikit nanti baru drop balik, ya. Ini ApeCoin sekarang saya buat video di posisi 1 dolar 67 sen, ya. Nah, ini boleh bisa di short untuk ApeCoin, ya. Kalau ETC, Ethereum Classic, bisa sih hari ini kalau kalian ini, tapi kayaknya besok lebih potensi dropnya gitu, ya. Tapi kalau hari ini boleh juga kalau misalnya kita nggak tahu pastinya kan, masuk dulu pakai left kecil lah, ya, jangan leverage besar, bahaya, ya. Saya dari dulu anti leverage tinggi, iseng-iseng leverage kecil, ya, oke lah, pacu adrenalin. Kalau saya cuma iseng, ya, kali 3 kali 5, kalau yakin saya kali 5. Kalau untuk agak long saya lihat scalpingnya mungkin makan waktu, ya, saya kali 3 gitu. Bitcoin SV masih agak sedikit lawan arus, ya, tapi ya itu bisa dilihat-lihat juga, ya, apakah besok atau lusa itu habis gas Bitcoin SV bisa di short juga itu. Kalau sekarang jangan dulu, Jadi itu aja hari ini pembahasan market, ya, nggak ada gimana, nunggu ini hari ini. Semalam dia tanggal 29 itu yang
terakhir lampirkan itu ya, filing dokumen keputusannya, nanti lihat awal ini gimana mereka mainkan ETF-nya, di-proof atau enggak tanggal 10 ini ya kan. Ada yang tanya, kalau nggak di-proof gimana Om? Ya kalau nggak di-proof market ya drop dulu, koreksi dulu. Tapi nggak usah takut ya. Di Maret masih ada jadwal dia juga ya. Maret masih ada jadwal proof ETF-nya ya. Jadi market nggak akan kemana. Ini udah faseable, jadi nggak usah takut. Kadang market harus drop dulu, yaitu koreksi sehat. Karena mereka harus, yang udah cuan-cuan kemarin udah TP-TP, ya kan, mereka nunggu serok balik lagi gitu, ya. Jadi biasa aja, kalau udah masuk bull, market agak drop, nggak usah di ini. Yang perlu dilatih kesabaran, nunggu momentum balik arah gitu, ya. Kalau kemarin itu, tahun kemarin ya pas drop lagi, itu banyak yang kena mental, yang out market, tutup aplikasi karena nggak kuat lihat portofolionya kan. Nah kalau kali ini misalnya Anda telat serok ya, agak sangkut dikit, ya udah tunggu pembalikan arah lagi, ya nggak usah terlalu di ini, karena mungkin Anda yang telat serok atau yang udah serok, udah cuan, terus lihat masih naik, penasaran, masuk lagi. Banyak yang begitu. Itu yang begitu, yang selalu sering serok, mereka nggak akan pernah improve ya. Selalu ngejar gains gitu. Itu yang bahaya. Udah itu sangkut, takut sendiri lagi. Nanti sibuk tanya. Selalu ada yang begitu. Nah, tapi kalau Anda yang udah persiapkan matang-matang, kita yang udah ada barang sebagian dari tahun kemarin ya. Nah terakhir yang serok masih baru naik dikit lah, kita serok ya masih aman lah. Saya kayak NIR, walaupun market udah naik waktu itu nggak ada istilah telat, saya ambil di harga sedikit naik. Dia sempet waktu itu NIR di $1 sekian, saya masih nggak ambil. Nah pas saya lihat udah dapat kepastian infonya, ini market dipoles, ya baru masuk, ya nggak telat. NIR saya ambil posisi di $2 ya. Ini dia naik $3, kemarin sempat $4, udah lebih dari 100%, tapi nggak saya sentuh, biarkan dulu gitu kan. Karena market kita nggak bisa tebak. Banyak kan yang gini, misal kalian lihat tuh ya, AVAX, Solana, banyak yang kecewa, injektif kan, wow udah TP ya kan, akhirnya mau serok nggak bisa naik terus. Kadang kita nggak pernah tahu gitu ya, dia masih mau atau nggak. Saya udah pernah pengalaman bull terakhir kemarin 2021 tuh, saya lepas Theta, saya sakit hati. Lumayan, saya sempet cuan 300%, tapi nggak tahu dia masih mau terus sampai ke $13. Aduh, seharusnya saya bisa maksimal kan waktu itu, karena lihat udah siap ini. Akhirnya, nah makanya sekarang saya lihat posisi udah sebelum target untuk tarik modal saya, ya udah tunggu ini dulu ya, karena kita nggak pernah tahu pergerakan market itu ya. Kadang dia udah naik di situ, dia drop balik ya, terpaksa sabar. Ada yang udah naik, dia sehari aja, sehari 2 hari dia korek, langsung dia nendang balik. Malah ada pas BTC dump, justru di situ dia naik lawan arus. Nah sering kejadian gitu. Nah makanya buat yang invest itu jangan takut. Anda tenangkan mental Anda, ikuti aja pergerakannya. Yang kita udah tahu next bull, misalnya kita udah target ya, ini 2024, paling nggak saya nunggu BTC nyentuh ATH lama dulu. Saya yakin akan nyentuh ATH lama. Maka kalau dia bisa, maka altcoin yang lain juga akan ngikut. Karena dia tetap ada fasenya. Habis Bitcoin, Ethereum nanti masa L2, atau terus nanti ada altcoin season ya. Ya pas altcoin season itu semua akan ini. Kapan? Kita nggak pernah tahu. Perkiraan aja, nanti ikuti pergerakan market.
nanti baru ini. Jadi nggak ada pasti kapan terjadinya, nggak ada yang tahu. Setelah lihat pergerakan nanti, oh habis ini, oh ini udah masuk ini, oh dia saatnya ini. Nah jadi saat all season kadang koin-koin bangke pun naik lumayan gitu ya. Makanya apalagi Anda kalau hold coin bagus ya pasti akan naik balik gitu. Jadi nggak ada perlu ditakuti. Oke, begitu aja pembahasan terakhir video di tahun 2023 ini. Oke, salam Siario dari Tokyo. Happy New Year buat semuanya. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.